warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Tasikmalaya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya sendiri Kiki Hajar Jakiah dari SDN Linggajaya sebagai observer dan didampingi sebelah kanan saya Arif Rahman Sidik dari SDN Jatiwaras sebagai coaching dan didampingi sebelah kiri saya Nurlaila Hayati dari SDN Bayu Asri sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Seperti rencana kita, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Tapi sebelumnya saya terlebih dahulu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ibu boleh nggak? Ya boleh. Ya pertama-tama saya akan menyampaikan rubrik penilaian pada diskusi kita kali ini. Diskusi kita pada kali ini saya akan mengamati quiz dan kuis dan akan memberikan nilai apakah sesuai dengan rubrik penilaian atau tidak, apakah sesuai dengan algoritma atau belum, apakah mengajukan pertanyaan berbobot atau tidak ke babak kunci, dan juga bagaimana tersebut memberikan respon atau menanggapi pertanyaan dari kita. Nah jangan lupa juga kegiatan ini kita harus sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama nih Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kita kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu pertama kesadaran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan yang kedua nih Bu, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ini diobservasi? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator pencapaian yang bagaimana yang ditunjukkan pada proses coaching kita kali ini. Saya ingin coaching saya ini dapat menemukan solusinya sendiri ya dari permasalahan yang ya udah Bu, sampai sini dulu ya pra observasinya. Silakan Ibu melakukan observasi terhadap coachingnya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah saya juga sehat, tapi saya lagi bingung Bu. Ya bolehkah saya minta waktunya sebentar, saya mau bercerita. Tadi saya alami ketika melaksanakan supervisi oleh pengawas. Boleh sekali Pak. Apa yang mau Bapak ceritakan? Jadi begini, ya Bu, jadi begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah dan menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi kepada saya. Pengawas sekolah melakukan supervisi tanpa keberatan Bu. Jadi ketika saya mengajar tanpa menggunakan buku teks gitu Bu, dan tidak menggunakan sumber belajar lain. Ketika diingatkan oleh pengawas, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum, tidak menggunakan buku teks. Pengawas tidak tampak tersinggung, jadi dan melaporkan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh begitu ya. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks tadi? Begini Bu, saya sudah terbiasa Bu mengajar dengan cara tersebut, dan materi saya ajarkan sudah saya kuasai Bu. Apa yang kelebihan yang Bapak rasakan saat tidak menggunakan buku teks? Begini Bu, saya merasa lebih bebas Bu dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut adalah implementasi dari Merdeka Belajar. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar Bapak menggunakan apa? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, dari video, belajar dari YouTube, atau artikel dari internet. Iya. Menurut Bapak, apakah menggunakan buku teks untuk mencapai tujuan? Saya pikir menggunakan buku teks tidak ada
kegiatan dalam eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam eksplorasi mata pelajaran. Saya sih sangat setuju kalau Bapak semua bisa kita jadikan sumber belajar. Makin banyak yang kita gunakan, makin baik. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu yang telah membuat pengawas. Kalau memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini lebih bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham. Itu, Bu. Apa yang akan Bapak sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar dengan menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya teks, internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan berbeda. Bagus sekali rencana Bapak. Satu ya Pak. Ya, Bapak yang sekarang apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak tadi? saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya. Wah, bagus sekali nih Pak Arif. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Pak Arif. Amin. Yang pertama. Amin. Terima kasih atas waktunya ya, Bu. Ya, sama-sama Pak Arif. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Arif. Nanti saya mau tahu apa keberhasilan yang Pak Arif setelah menemui Bapak. Ya, siap. Ya. Ya, sampai di sini ya Pak Arif. Ya. Baik. Salam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Pak Arif. Ya, Bagaimana rasanya tampak lega ya? alhamdulillah Bu, saya sudah pulang sekarang. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melaksanakan kegiatan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur cerita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, serta rencana aksi dan tanggung jawab. Baik Bu, menurut saya nih sebagai observer, kegiatan coaching tadi sudah sesuai atau berjalan dengan baik, dan juga alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Juga Ibu sebagai coach sudah menggali pertanyaan kepada Bapak sehingga beliau dapat menemukan solusi dari permasalahannya tadi. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah dilaksanakan barusan? Kompetensi yang ingin dikembangkan atau ditingkatkan adalah saya ingin melakukan coaching nanti dapat berjalan dengan lebih baik lagi, di mana saya harus terus berlatih dan mengembangkan potensi yang saya miliki yang berhubungan dengan kompetensi prinsip coaching tersebut. Oh begitu Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan kegiatan coaching ini dengan lebih baik lagi. Demikian ya